Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Heru Suryo dengan NIM A11 2022 14-28. Saya dari kelas Bengkel Coding, eh, bimbingan karir web developer dengan kelompok D2C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Capstone Project yang berupa sebuah website untuk manajemen tiket atau ticketing app. Langsung saja kita akan mulai presentasinya dengan diawali dengan pembahasan mengenai roots. Nah, di sini ya, jadi roots yang pertama pada website ini yaitu tentunya roots welcome atau landing page. Jadi di sini itu roots yang pertama kali akan ditampilkan ketika pengguna atau user mengakses halaman ini. Selanjutnya, di sini pada pembahasan ini yaitu mengenai admin. Roots admin itu dilindungi dalam roots middleware auth. Sehingga roots admin hanya bisa diakses ketika pengguna login sebagai admin. Jadi, kalau pengguna tidak login sebagai admin, maka dia tidak akan dapat mengakses halaman admin. Contohnya, jika kita misal login sebagai user biasa, ya di sini login sebagai user berhasil. Nah, lalu bagaimana jika kita mencoba untuk mengakses halaman admin secara langsung pada URL? Nah, di sini kita akan secara otomatis diarahkan ke halaman login kembali. Oke, maka sekarang kita akan mencoba untuk login sebagai admin. Oh. Nah, seperti ini untuk tampilan dashboard adminnya. Sebelum kita mengarah ke roots admin yang lain, kita dapat melihat beberapa halaman yang ada pada dashboard admin ini. Yang pertama yaitu halaman dashboard adminnya sendiri, seperti ini. Lalu halaman manajemen kategori, di mana di sini kita dapat menambah, mengedit atau menghapus kategori. Lalu untuk eventnya sendiri kita bisa menambah event baru, kita bisa mengedit, melihat detail sekaligus menambah tiket dan juga menghapus event itu sendiri. Dan juga yang terakhir yaitu halaman history pembelian yang menampilkan nama pembeli, lalu juga tiket event apa yang dia beli dan tanggal berapa. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang roots untuk kategori. Dimana di sini kita dapat menambah kategori baru. Kita langsung contohkan saja. Ya, di sini kategori berhasil ditambahkan. Lalu kita juga bisa mengedit kategorinya. Kategori berhasil diperbarui. Dan yang terakhir, kita tentunya juga bisa menghapus kategorinya. Kategori berhasil dihapus. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke roots event, yaitu pada halaman event ini sendiri. Nah, pada roots event ini, yang pertama kita bisa menambah event baru, seperti contohnya seperti ini. Maka di sini event berhasil ditambahkan. Lalu kita juga bisa mengedit event ini. Nah, di sini event berhasil diperbarui. Dan yang terakhir, kita bisa menghapus eventnya. Event berhasil dihapus. Oke, selanjutnya yaitu pada roots mengenai tiket. Roots tiket ini berhubungan secara langsung dengan roots event, di mana untuk penambahan
pengubahan atau pengeditan serta penghapusan tiket itu secara langsung berjalan dengan salah satu event. Di mana di sini kita yang pertama kita akan lakukan yaitu kita akan memilih salah satu event. Misal pada event ini kita pilih detail. Ini itu halaman detail eventnya. Nah, pada halaman ini di mana kita dapat menambahkan tiket baru, contoh seperti ini. Kita menambah tiket baru dengan harga yang berbeda misal, dan juga jumlah. Di sini tiket berhasil ditambahkan. Lalu kita juga bisa mengeditnya, mengubah, misal mengubah tipe, mengubah harga, dan juga mengubah stok atau jumlah. Tiket berhasil diperbarui. Dan kita juga tentunya bisa menghapus tiket berhasil dihapus. Oke, kemudian routes yang selanjutnya itu mengenai routes history atau pembelian. Di sini pada halaman history pembelian, di sini hanya menampilkan nama pembeli, event apa, tanggal pembeliannya kapan, dan juga harganya. Karena di sini hanya masih berupa website dashboard admin dan belum mengarah secara langsung ke proses pembelian dari sisi user, maka pada halaman dashboard admin ini hanya akan ditampilkan histori pembeliannya saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang controller yang digunakan pada website ini. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai event controller, di mana di sini yaitu berfungsi untuk menambahkan event baru, jadi untuk menampilkan, dan di sini untuk membuat event baru dengan kategori yang sudah ada. Di sini memanggil kategori, dan di sini berfungsi untuk menyimpan event baru dan juga memvalidasi datanya, sehingga setiap event yang ditambahkan itu datanya divalidasi dengan lalu dia dengan routes admin show untuk menampilkan. Edit di sini itu untuk mengubah kategori pada event tersebut, dan update itu untuk mengubah detail eventnya itu sendiri. Dan juga tentunya pada update ini diperlukan validasi data. Dan yang terakhir yaitu untuk penghapusan data event. Oke, controller selanjutnya itu controller kategori, di mana di sini kita dapat menampilkan kategori, kita dapat menambah kategori baru, kita dapat mengubah atau memperbarui data kategori, dan juga kita dapat menghapusnya. Dan selanjutnya yaitu tiket, controller tiket, di mana di sini kita dapat menyimpan data tiket baru untuk event, di mana di sini tentunya juga memiliki validate data untuk memvalidasi data terhadap event. Ya, di sini event ID. Lalu dilanjutkan dengan update yang juga memiliki validate data untuk memvalidasi data, dan destroy untuk menghapus data tiket. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model event kategori atau event dengan kategori dan event dengan tiket. Yang dimana di sini kalau kita lihat pada models event, sini models event dengan kategori memiliki fungsi seperti ini, yang dimana berbunyi belongs to, atau artinya satu event hanya bisa memiliki satu kategori. Lalu pada models kategori dia memiliki fungsi events yang berbunyi has many, yang dimana artinya satu kategori dapat memiliki banyak events. Lalu pada event dengan tiket, di sini event memiliki fungsi has many dengan tiket. Artinya satu event bisa memiliki banyak tiket. Lalu pada tiketnya itu sendiri dia memiliki fungsi belongs to event. Artinya satu tiket hanya bisa memiliki satu event. Oke,
Dan yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan tentang alasan penggunaan pola kode dan arsitektur MVC terhadap capstone project website ticketing app ini. Alasan yang pertama, yaitu agar struktur kodenya menjadi lebih terstruktur dan rapi, sehingga pengembangan website ini akan menjadi lebih mudah ke depannya ketika akan ada penambahan fitur seperti menghubungkan dengan sisi user. Lalu, arsitektur MVC ini juga membagi beberapa kode menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada controller, yang pertama yaitu ada models, controller, dan view. Models ini yang secara langsung memiliki relasi dalam database dengan models lainnya. Controller yaitu yang menjembatani atau menghubungkan antara models dengan view, dan view yang nantinya user yang akan secara langsung berinteraksi seperti menambahkan data baru, menghapus, mengubah, dan sebagainya. Maka sekian presentasi Capstone Project bimbingan karir web developer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.